Orang tua silakan gabung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk pukul 10.30. Jadi namun dari partisipan atau peserta baru masuk 33 orang. Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi sebelum memulai sosialisasi evaluasi tahfiz tengah semester. Kameranya apa?
Udah. Assalamualaikum. Bapak, Pak, kan ini bapak baca, jadi tinggal baca, tinggal pakai background, di zoom bisa diganti waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua orang tua atau wali santri MTS Manbaul Huda dari kelas 7 hingga kelas 9 atas waktunya dapat bergabung pada Zoom meeting pada pagi menjelang siang hari ini dalam kegiatan atau agenda sosialisasi evaluasi tahfiz tengah semester yang insya Allah akan diselenggarakan oleh Lembaga Tahfiz MTS Manbaul Huda. Di sini akan disampaikan beberapa poin penting terkait penyelenggaraan evaluasi tahfiz yang sebenarnya sudah menjadi program tahunan, bahkan program semesteran. Yang pertama, evaluasi tahfiz merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di MTS Manbaul Huda setiap menjelang PTS, PAS, atau PAT. Tujuan dari diadakannya evaluasi tahfiz untuk mengetahui bagaimana kemampuan santri dalam hafalan, baik hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis. Yang dimana kedua hafalan ini sudah disetorkan selama waktu pembelajaran kepada murabinya masing-masing. Jadi setelah disetorkan, setelah tahu santri-santri ini hafal, dicoba untuk dievaluasi sejauh mana hafalannya. Selain untuk mengetahui dan menilai kemampuan hafalan, evaluasi tahfiz pun digunakan sebagai syarat mengikuti ujian-ujian yang disebutkan tadi, PAS, PTS, dan PAT. Kenapa demikian? Agar tugas menghafal ini tidak dianggap remeh oleh para santri, diharapkan menjadi salah satu poin yang dianggap serius
Jadi bisa diwajibkan untuk mempersiapkan hafalan, juga mempersiapkan untuk tes akademiknya. Jadi harapan kami, santri-santri MTS Manbaul Huda tidak hanya baik secara akademik, namun juga secara hafalan memiliki hafalan yang baik. Nah, sementara syarat untuk mengikuti evaluasi tahfiz yaitu sudah menyelesaikan setoran kepada murabi masing-masing. Kami beri waktu tuh sampai hari ini, Kamis tanggal 16 September 2021 terakhir setoran hafalan. Apabila sampai hari ini belum selesai hafalannya, dengan berat hati akan diberi sanksi untuk tidak mengikuti evaluasi tahfiz. Secara umum seperti itu aturan yang diberlakukan. Namun jika ada kendala tadi bisa menghubungi atau mengomunikasikan dengan baik kepada murabi masing-masing. Misal santri ini ada kendala karena sedang sakit atau ada hal-hal lain yang menyebabkan setorannya terlambat, itu lebih baik dikomunikasikan kepada murabi masing-masing sehingga nanti dari murabi akan berkoordinasi dengan lembaga tahfiz untuk menangani kasus-kasus tertentu. Selanjutnya terkait target hafalan, ini mungkin juga sudah sering disampaikan di grup murabi masing-masing atau oleh wali kelasnya masing-masing bahwa untuk kelas 7 target hafalan PTS sampai surat Abasa. Jadi juz 30 mulai dari depan dari An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Abasa. Sementara untuk hadisnya target hafalannya itu hadis 1 sampai hadis 5. Ini yang disetorkan. Sementara untuk kelas 8 Al-Qur'annya sama, Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Sementara hadisnya hadis 21 hingga hadis 25. Sementara untuk kelas 9 masuk ke juz 29. Ini dari belakang Al-Mursalat, Al-Insan, dan Al-Qiyamah. Sementara hadisnya hadis 41 sampai hadis 45. Nah, akan tetapi untuk evaluasi tahfiz tengah semester ini hanya hafalan Al-Quran yang diujikan. Yang dites hanya hafalan Al-Quran. Kelas 7 An-Naba, An-Nazi'at, dan Abasa. Kelas 8 pun sama. Kelas 9 Al-Mursalat, Al-Insan, dan Al-Qiyamah. Dengan jadwal sebagai berikut. Untuk kelas 7 di hari Rabu pekan depan tanggal 22 September. Kelas 8 hari Kamis tanggal 23 September, kelas 9 hari Sabtu tanggal 25 September, dan untuk Ahad tanggal 26 September ini dipersiapkan untuk susulan. Barangkali di tanggal-tanggal sebelumnya santri-santri tidak bisa mengikuti, kami sediakan untuk susulan. Evaluasi dimulai sejak pukul 8 pagi sampai selesai. Maaf Pak, kok nggak ada suaranya ya? Cek apa suaranya sudah ada. Di sini sih ya di sini terdeteksi suaranya masuk. Oh jelas. Terima kasih. Selanjutnya terkait pembagian kelompok. Dikarenakan kondisi PTMT di MTS Manbaul Huda sehingga untuk evaluasi pun harus dibagi per kelompok. Nah, untuk mengefektifkan kelompoknya disesuaikan dengan kelompok PTMT dengan rincian sebagai berikut. Oh, maaf ini ada yang terlewat. Sebentar, nanti kembali ke sini. Nah, ini untuk kelompoknya kelas 7, 7A1, 7A2, 7B1, 7B2, dan seterusnya. Nanti insya Allah ini akan dibagikan di grup masing-masing. Ini untuk kelas 8, dan ini untuk kelas 9. Nanti di setiap kelompok akan ada masing-masing penguji yang dibagi per kelompoknya masing-masing. Jadi tadi disebutkan ujian atau evaluasi dimulai dari jam 8 sampai selesai karena memang tergantung kondisi di kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang lebih cepat pulang, ada pula yang lebih lambat. Nah, mengapa hanya Al-Quran saja yang diujikan di tengah semester ini? Karena untuk ujian tahfidz yang hadis itu insya Allah akan diselenggarakan di akhir tahun. Sebentar.
Nah, untuk kelas 7, insya Allah untuk di akhir tahun nanti, jadi kenaikan di kelas 8 ada 4 hadis yang akan diujikan. Hadis nomor 1, nomor 2, nomor 17, dan nomor 20. Dengan tema-tema yang tercantum di slide. Lalu untuk kelas 8, hadis 24, hadis 32, hadis 34, dan 39. Ustaz kan ini baru sampai hadis 25 yang dihafal. Iya memang. Karena ini untuk di akhir tahun, bukan untuk di tengah semester sekarang. Sementara untuk kelas 9 ada 9 hadis. Kenapa 9 hadis? Karena sejatinya dari yang pertama sampai yang ke-8 itu mengulang di kelas 7 dan kelas 8. Jadi di kelas 9 harapannya hanya menambah 1 hadis, hadis 46, namun juga tidak melupakan hadis-hadis yang sudah dihafal sebelumnya. Nah, ini tadi rincian pembagian kelompok. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana untuk santri yang tidak mengikuti PTMT? Apakah tidak perlu ikut evaluasi tahfiz? Nah, ini jawaban dari kami. Untuk santri yang memang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, maka akan masuk ke dalam jadwal susulan yang hari Ahad. Nah, susulan ini nanti bisa dilaksanakan secara luring, langsung datang ke sekolah, ataupun mungkin secara daring untuk santri-santri yang memang domisilinya cukup jauh dan tidak memungkinkan hadir di sekolah. Nah, jadi setelah susulan ini tidak ada alasan lagi bahwa santri tidak mengikuti evaluasi tahfiz. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari lembaga tahfiz. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan bisa menulis di kolom chat atau bisa menyalakan mic-nya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya, kami persilahkan bagi para orang tua yang ingin bertanya berkaitan dengan evaluasi tahfiz ini. Bapak Ibu mau dari kelas berapapun, terutama mungkin bagi kelas 7 kan ini terbilang baru ya, ketika masuk di MH baru menemukan program tahfiz Quran dan hadis. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ini kenal sebenarnya. Pertanyaan apa? Untuk santri-santri sendiri sampai saat ini ada beberapa yang belum menyelesaikan setoran hafalan. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian tahu kondisi anaknya masing-masing bagaimana, karena memang dimasukkan ke dalam grup murabi. Besar harapan kami dapat bekerja sama untuk mendorong anak-anaknya menyetorkan hafalan. Mungkin jika tidak bisa video call, mungkin ada beberapa murabi yang ingin video call, minimal mungkin mengirim videonya, video hafalannya baik Al-Quran ataupun hadis sampai hari ini gitu. Nanti komunikasikan dengan murabi masing-masing. Namun apabila sampai hari ini masih belum selesai setoran hafalannya, bagaimana Ustaz Rojak? Jadi untuk terutama banyak di kelas 7 ya, karena mungkin baru dengan program ini, kalau belum beres, jadi keringanannya itu bukan bisa ujian tahfiz, bisa PTS tanpa menyelesaikan setoran hafalan, tetapi keringanannya itu kita memberikan waktu tambahan sampai maksimal hari tanggal 20.
Ya, tanggal Hari apa teh? 20 sampai tanggal 25. Iya, 20. Ujian tahfidz kan 22. Ya. Berarti hari Senin ya. Oh, ya. Jadi untuk perpanjangan waktunya sampai hari Senin tanggal 20. Itu keringanan yang kami berikan guna mewadahi atau memberikan solusi bagi santri-santri yang belum menyelesaikan target hafalannya. Memang di dalam kondisi belajar online ini banyak sekali halangan, baik di santrinya, terutama di santrinya, banyak sekali halangan, tapi kami sudah memfasilitasi dengan memberikan setiap anak tuh murabinya masing-masing, ada grup WA-nya. Kami pun memberikan peluang untuk Bapak Ibu bisa ikut memantau di grup murabi tersebut. Jadi bagi santri yang masih ada terkendala di hafalannya, kami masih berikan kesempatan sampai tanggal 20. Jadi Bapak Ibu pun bagi yang belum masuk grup murabi diharapkan bisa masuk agar bisa langsung mengecek, memantau sejauh mana hafalannya. Karena kan sering terjadi, terkadang santri itu bilang ke orang tuanya sudah store, padahal dalam kenyataannya belum sama sekali. Jadi dikhawatirkan hal-hal seperti itu terjadi, maka kami berharap Bapak Ibu yang masih belum masuk grup murabi bisa gabung ke grup murabi agar bisa sama-sama memantau. Sarojak, ini ada pertanyaan dari Bu Heni. Bismillah, Ustaz, kalau yang belum lulus ujian tahfidz, apakah masih diperbolehkan PTS? Jazakallah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana biasanya yang kita sama-sama lakukan, kita komitmenkan bersama bahwa syarat PTS itu harus sudah mengikuti ujian tahfidz atau evaluasi tahfidz. Bagaimana tidak selesai yang sudah-sudah kami tidak berikan link untuk ikut ujiannya. Makanya kalau yang belum ujian tahfidz ya tidak bisa ikut PTS. Itu sudah komitmen kami dari MTS Manbahul Huda sebagai syarat untuk mengikuti PTS. Cuman ini mesti digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa yang diwajibkan itu adalah mengikuti evaluasi tahfidz. Mungkin ketika evaluasi ada nilai-nilai yang tidak maksimal, itu di luar syarat PTS. Jadi syarat PTS itu mengikuti evaluasi tahfidz, bukan lulus dari evaluasi tahfidz. Nanti karena untuk mungkin dari bacaan, dari hafalan agak tersendat sedikit demi sedikit, itu nanti bisa diperbaiki gitu. Tapi minimal mau untuk mengikuti evaluasi tahfidz. Dan syarat mengikuti evaluasi tahfidz adalah setorannya sudah diselesaikan. Jadi untuk ananda-ananda sekalian, mungkin yang ikut hadir pada kesempatan kali ini, tetap semangat mengejar ketertinggalan yang belum beres setorannya. Mangga Bapak Ibu bisa ada pertanyaan lagi, silakan. Oh, ini dari orang tua Dimas, silakan. Ya, mana? Kakaknya Dimas, mau tanya gimana cara memaksimalkan gitu kemampuan buat menghafalnya. Kadang-kadang kan karena baru menghafal jadi kayak nyantai aja gitu. Anak-anak teh jadi karena misalnya nggak ada tenggat waktu tertentu, jadi nyantai, kalau nggak ditagih nggak dihafalin. Atau gimana, ada cara nggak buat ngebantu gitu adik saya ini? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih untuk orang tua santri Dimas Setia 7A. Untuk kelas 7 sebenarnya kami sudah memberikan fasilitas berupa audio rekaman juz 30. Bahkan yang bentuk videonya pun sudah kami sediakan. Jika ingin videonya, jika diperlukan sudah siap, jadi bisa dikirimkan. Jadi dengan mendengarkan rekaman murotal itu sebenarnya salah satu cara menghafal. Yang kedua, kenapa santri banyak yang terlambat? Diantaranya tidak konsisten setoran ketika jadwal setoran. Jadi sudah ada jadwal untuk murabinya masing-masing seminggu sekali. Jadi ketika anak menyetorkan hafalan konsisten setiap seminggu sekali, setiap misalkan hari Senin, setoran Quran, setoran hadis, terus konsisten, insya Allah tidak akan keteteran. Yang banyak terjadi itu jadwalnya tidak setoran. Udah seminggu, 2 minggu, udah sebulan,
Sehingga ketika mau akhir-akhir mendekati PTS baru setoran akan terasa berat. Oleh karena itu kita bersinergi Bapak Ibu, bisa dipantau di grup PA-nya. Nanti Murabi akan memberikan jadwalnya. Misalkan hari ini jadwal Ananda A, silakan setoran. Nah, maka Bapak Ibu pun bisa mengingatkan, dan nanti pun oleh Murabinya disebutkan yang sudah setoran hari ini Ananda A, surat anu sampai surat anu. Jadi terupdate terus di grupnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek apakah benar sudah setoran atau belum. Jadi dengan adanya grup PA ini sebenarnya lebih memudahkan kita baik orang tua ataupun guru untuk mengawasi perkembangan hafalannya. Kalau untuk metode tiap anak beda-beda, tapi untuk metode mendengarkan irama, mendengarkan murota sudah kami fasilitasi. Audionya sudah kami kirimkan ke wali kelas dan murabi masing-masing. Itu mungkin untuk Ibu Dimas. Sedikit tambahan mungkin Bu, kami sedikit berbagi, jika kondisinya tidak daring seperti ini, tidak pandemi, itu biasanya santri langsung setoran di sekolah gitu kepada guru-guru yang ada di sekolah, satu yang ada di sekolah, diberi waktu khusus untuk menyetorkan hafalan. Dengan kondisi seperti itu mungkin anak-anak akan terpicu jiwa kompetitifnya, di mana melihat temannya udah nyetor kok saya belum gitu. Sementara kondisi daring seperti ini anak-anak lebih hare-hare gitu ya, mungkin karena nggak tahu temannya udah atau belum gitu. Padahal di grup sudah dituliskan nih yang sudah anu, tapi mungkin tidak terasa langsung ke anaknya bahwa oh saya belum, yang lain udah gitu. Nah mungkin besar harapan dari kami juga dengan dimulainya PTM seperti ini, walaupun baru terbatas, setidaknya anak ada rasa berkompetisi dengan teman-temannya yang lain sehingga bisa lebih semangat dalam setoran, dalam menghafal, pun juga dalam mengerjakan tugas-tugas akademik yang lain. Seperti itu Bu. Ya kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga sistem pembelajaran, kegiatan belajar mengajar pun bisa berjalan normal seperti 2 tahun yang lalu. Nah, tidak terasa sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Seperti itu mungkin Bu. Ya kita coba untuk saling mengingatkan kepada anak-anaknya masing-masing. Ini ada pertanyaan serojak dari orang tua Yasifa kelas 7. Apakah wajib menggunakan irama maqdis? Oh iya, baik. Irama maqdis yang dikirimkan itu sebuah alternatif dalam menghafal. Sebenarnya tidak wajib, sama 100% wajib. Tapi kalau anaknya sudah bisa menghafal secara mandiri, bacaannya sudah terbilang aman, itu diperbolehkan. Tapi untuk maqdis itu alternatif bagi anak yang ingin menghafal melalui audio dan video. Karena memang rata-rata ketika anak diberikan hafalan bentuk rekaman, itu bisa lebih menempel. Itu berdasarkan pengalaman kami, ketika anak-anak yang bahkan belum lancar bacanya diberikan rekaman, kemudian bisa mengikutinya, itu bisa lebih menempel. Meskipun saya akui sebagai guru tasnya, untuk yang rekaman maqdis ada beberapa nada yang memang cukup tinggi untuk kelas anak-anak. Jadi boleh dipilih-pilih. Kalau sekiranya ada nada yang terlalu tinggi, boleh diganti di polanya. Ini tidak 100% wajib untuk pora irama maqdis, hanya sebuah alternatif saja. Itu mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari orang tua Rahmi kelas 8A, menanyakan apakah offline atau online, karena tadi di awal sinyalnya kurang bagus. Offline, ini entah Bapak atau Ibu. Offline Bu di sekolah sesuai dengan jadwal PTMT, sesuai dengan kelompok PTMT, dengan jadwal yang tadi sudah disebutkan. Insya Allah nanti akan dibagikan di kelompok murabi dan di kelasnya masing-masing. Lalu yang kedua, pakasan hafalan boleh menyertakan di luar jadwal. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya itu setiap murabi punya konsepnya masing-masing, berbeda-beda. Mungkin jika misalnya anak ini punya keterlambatan setoran nih, misal di jadwal hari Senin misal An-Naba baru 10 ayat, tapi misal mau lanjut sampai ayat ke-20, mungkin bisa komunikasi dengan murabinya, Ustadz atau Ibu, saya mau setoran di hari Rabu misalnya. Biasanya diperbolehkan. Seperti itu. Jadi di jadwal itu agar memudahkan, namun jika anak memiliki motivasi lebih, memiliki keinginan lebih, bisa
mengomunikasikan dengan murabinya, lalu mengatakan atau menyebutkan bahwa akan setoran lagi di hari yang lain. Seperti itu biasanya boleh. Ya, sejauh ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan kalau ingin yang membereskan, apalagi yang memiliki ketertinggalan banyak surat dan hadisnya, itu sangat diperbolehkan. Dan untuk yang evaluasi tahfidz, kami berharap Bapak Ibu bisa mendorong anaknya untuk ikut evaluasi tahfidz offline. Takutnya nanti ada yang beralasan takut dites, mau online saja. Jangan sampai ada yang seperti itu, agar kompetisinya ada, anak terdorong, termotivasi oleh santri-santri yang lain, sangat lebih bagus untuk tetap mengikuti evaluasi tahfidz secara offline. Itu mungkin pertanyaan selanjutnya barangkali dari orang tua Makaila. Ini bukan pertanyaan tapi lebih ke mengafirmasi kegiatan kita. Saya berharap mulai tatap muka secara rutin, hafalnya dijalankan langsung di sekolah, karena kalau di rumah banyak sekali alasan. Ya betul, itu salah satu alasan kami ingin menitik beratkan bahwa evaluasi tahfidz ini dilaksanakan secara offline di sekolah. Namun bagaimanapun kami dari pihak sekolah tidak bisa memaksakan, misal apabila ada orang tua yang punya pemahaman masih takut dengan kondisi saat ini, belum bisa memberikan izin kepada anaknya ke sekolah, itu kan tidak bisa kami paksakan. Tapi harus digarisbawahi, ini keinginan orang tua, bukan keinginan anak gitu. Karena yang masih punya hak terhadap anak adalah orang tua gitu kan. Jadi jika orang tuanya yang memang berhalangan, mungkin bisa kami kondisikan, tapi kalau misalnya anaknya yang punya keinginan nggak mau di sekolah karena takut misalnya, nah ini harapannya kita bisa bersinergi untuk mendorong anak-anak kita tercinta bisa ke sekolah untuk dievaluasi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Bisa raise hand untuk mengutarakan secara langsung atau menulis di kolom chat. Misal lagi sibuk sambil bekerja atau ada pekerjaan lain, boleh di kolom chat. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini kami rasa cukup, Ustaz ya. Ya, paling ada tambahan sedikit. Untuk tahun ini mungkin ada sedikit berbeda. Jadi MH itu ada target hafalan Quran dan ada target hafalan hadis. Yang sering dievaluasi biasanya memang hanya target hafalan Quran saja. Di akhir itu di setiap PTS, PAS, di tiap tahun ajaran itu hanya evaluasi tahfidz saja. Tetapi untuk kali ini kita akan memasukkan program evaluasi tahfidz hadis juga, dengan harapan Bapak Ibu dengan sekian hadis yang disetorkan, kalau totalnya 60 hadis ya selama 3 tahun itu, setidaknya adalah 9 hadis yang mungkin yang hafal Arab dan artinya, yang dihafal di luar kepala, yang bisa diamalkan oleh setiap santri, yang bisa juga didakwahkan oleh setiap santri ketika sudah lulus. Jadi 9 hadis ini hadis-hadis pilihan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal akhlak santri di kehidupan di masyarakat. Jadi 9 hadis ini memang tidak banyak Bu, kalau dibandingkan dengan pesantren yang lain ini sangat kurang. Tapi kami mengingat untuk madrasah kami yang tidak full di asrama, setidaknya memiliki target hafalan Quran dan hadis meskipun belum banyak. Jadi meskipun kelas 7 hanya 4 hadis, kelas 8 hanya 4 hadis, kelas 9 hanya 9 hadis, tapi dengan 9 total hadis yang dihafalkan ini bisa hafal mungkin, diamalkan, dan juga bisa didakwahkan dalam kehidupan masyarakat. Dan hadis-hadisnya pun terbilang pendek, sudah dipilih tahfidz hadis-hadis pilihannya, hadis-hadis yang pendek, dan mudah-mudahan program hafalan hadis ini bisa sukses program tahfidz Quran. Karena dengan adanya tahfidz Quran, anak tuh sudah punya modal ketika di masyarakat, minimal sudah bisa adzan, minimal sudah bisa ngimaman sendiri, minimal sudah punya hafalan yang bisa dibacakan buat modal ke depannya. Karena modal bacaan, modal hafalan, modal akhlak ini sangat penting untuk di masyarakat. Itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Ustaz Dimas.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga menjadi amal baik bagi kita semua. Terus mungkin sedikit tambahan lagi untuk santri-santri yang memiliki kemampuan dan kemauan lebih. Jadi kan kalau target kelas 7 nih juz 30, kelas 8 masih juz 30, kelas 9 juz 29. Namun jika misalnya anak punya kemampuan dan kemauan lebih, sebenarnya bisa lanjut. Misal yang kelas 7 nih, mau lanjut ke juz 29, silahkan. Asalkan juz 30-nya sudah beres dulu hafalannya. Setelah setorannya sudah beres, juz 30-nya lanjut ke juz 29 tidak masalah. Nanti juz 29 sudah beres, juz 28 boleh. Nah, biasanya kami ini membatasi dari belakang sampai juz 28, nanti lanjut dari depan ya, dari juz 1. Dan sudah berjalan sekarang juga yang paling tinggi itu sekarang sedang mau juz 18. Jadi ada santai kelas 9 Malik sudah 16 juz kemarin sudah skor 2 juz lagi 17 dan 18. Ada juga yang santri yang kelas 7 sudah menghancur juz 29. Jadi bagi yang memiliki kemampuan lebih dipersilakan untuk daftar ke lembaga tahfidz. Kita manfaatkan potensinya sebaik mungkin. Cuman ya memang itu kami rasa juga tidak semua punya kemauan dan kemampuan seperti itu. Jadi tetap minimal target terkejar. Ya, itu minimal target terkejar. Namun jika punya kemampuan lebih, ibarat kami memberikan pengayaan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Teriring doa jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu orang tua wali sekalian. Wali kelas juga ada ya. Ya, wali kelas juga kami lihat ada Bu Asifa dan lain sebagainya. Terima kasih sudah ikut bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga semua langkah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ridho dalam segala apa yang kita kerjakan. Mungkin sebelum selesai sesi ini, kami akan coba dokumentasikan terlebih dahulu. Di kami ada cukup banyak, ada 4 slide, ada 4 layar. Untuk yang pertama, bisa memberikan senyumannya Bapak Ibu sekalian. Oke, 1, 2. Oke, selanjutnya. Ini page yang kedua, 1, 2, 3. Ini page yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu ini page yang keempat, 1, 2, dan 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan kembali aktivitasnya masing-masing. Kami tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak Ibu. Nuhun Ustaz. Sana,